zahir. Karena dia zahir dua-duanya, maka dianggap jumlah. Ya, beda dengan bikhilaf ya isim fa'il Zaidun qaimun. Di sini tidak ada dhamir yang kelihatan, atau Zaidani, Az-Zaidani qaimani. Az-Zaidan itu dua Zaid. Dua Zaid itu kan nama orang. Kenapa boleh dimasukkan alif lam? Karena mustasna itu, karena tasniyah apa? Kenapa nakirah? Dia nama orang. Nama orang mana nakirah? Nama orang ma'rifah. Kenapa boleh dimasukin alif lam? Hah? Karena istisna, mustasna ya, setiap sesuatu yang ditasniyahkan, dijadikan dua, itu harus dijadikan nakirah dulu, baru kita bisa tasniyahkan. Nah, berarti karena dia tasniyah itu nakirah, maka perlu tambahan alif lam. Ya. Oke. Di sini az-zaidani qaimani. Di sini qaimani kita katakan dia khabar mufrad, ya, khabar mufrad. Kenapa dikatakan khabar mufrad? Karena di sini yang kelihatan, yang muncul itu cuma satu kalimat, yaitu qaimani saja. Dhamirnya tidak kelihatan. Kalau ada yang nanya, alif dan nun ini dhamir? Bukan. Alif dan nun itu bukan dhamir, tapi dia adalah alamat tasniyah, tanda bahwa qaimani itu tasniyah. Ya, dia seperti az-zaidani, dia bukan dhamir. Dhamirnya di mana? Dhamirnya muqaddar, yaitu huma. Dia muqaddar. Nah, karena dhamirnya muqaddar, sedangkan di fi'il dhamirnya yadhhar, maka khabar yang berbentuk isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil itu dianggap khabar mufrad, sedangkan khabar jumlah dianggap sedangkan khabar yang fi'il dianggap khabar jumlah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mafhum alasan yang pertama? Oke. Alasan yang kedua, karena fi'il itu taghayyara bitaghayyurihi ila takallumin min, atau ya, min takallum ila khitab ila ghaibah. Nah, ini alasan yang kedua. Karena fi'il itu ketika untuk takallum, kemudian untuk khitab, untuk ghaibah, fi'ilnya berubah. Ya. Ana kumtu. Ya. Ana kumtu, ya kan? Kemudian ilal khitab anta kumta, huwa qama. Ya. Nah, di sini berubah kumtu, kumta, dan qama. Tapi kalau kita pakai isim fa'il, ana qaim, anta qaim, huwa qaim, berubah nggak? Nggak berubah. Ya, paham sampai sini? Ya. Ana qaim, anta qaim, huwa qaim. Karena adanya dua perbedaan ini, ya, maka isim fa'il dan teman-temannya itu dianggap khabar mufrad, sedangkan fi'il dianggap khabar jumlah. Sampai sini paham? Tapi di dalam isim mufrad,
di dalam khabar mufrad sebenarnya ada domir yang fa'il itu diisnadkan, cuman domirnya ini mustatir, ya, domirnya mustatir, tapi dia dianggap khabar mufrad, ya. Nah, karena kita belajarnya majaz akli, dan majaz akli itu letaknya fil isnad, di sini tetap ada isnad, ya kan? Nah, dan disinilah letak isnad majazi atau hakikinya. Kenapa? Karena kita mendefinisikan isnad adalah majaz akli adalah isnadul fi'il, menyandarkan fi'il, au ma fi makna fi'il, isim fa'il itu semakna dengan fi'il, ila ghairi ma huwa lahu, ya, dan seterusnya. Nah, maka berarti di naharuhu saim letak isnadnya adalah isnad saim kepada dhamir mustatir, yang dhamir mustatir itu kembali kepada naharuhu. Sebenarnya di sini saimun huwa inilah yang disandarkan kepada naharuhu. Berarti ada dua isnad. Yang pertama adalah isnad saim kepada huwa, dan di sini isnadnya isnad majazi. Kemudian isnad saimun huwa kepada nahar. Isnad saimun huwa kepada nahar ini tidak disifati hakiki, tidak disifati majazi. Kenapa? Karena dia isnad khabar kepada mubtada, bukan isnad fi'il. Ya, pokoknya dengan kata isnad fi'il, maka isnad khabar kepada mubtada langsung keluar. Karena dia bukan majaz akli. Sampai sini mafhum? Banat mafhum? Mafhum? Ya, Banin ada pertanyaan? Ya. Berarti kan isnadul fi'li atau ma fi maknanya ma fi maknanya kan so'iman kalau contoh ini. Ya. Terus ila ghairi ma huwa lahu itu seharusnya ghairi ma huwa lahu selain fa'il yang hakiki. Ya. Tapi kan di so'iman huwa itu kan fa'il hakiki. Bukan. Karena huwanya kembali ke nahar. Tapi kalau di koordinator nggak ngeliat naharu itu kan hakiki. Bukan hakiki, karena huwa itu harus kembali, dhamirnya harus kembali kemana? Kalau antum bilang Zaidun saim baru hakiki, ya. Tapi kalau naharu saim dia majazi, ya. Karena dhamir itu kan harus makna dhamir baru muncul ketika ada marji'nya, ya. Ini salah satu mautin yang disalahpahami dalam majaz akli. Karena orang memahami majaz akli pasti isnadnya isnad khabar kepada mubtada. Padahal isnad khabar kepada mubtada itu di luar ta'rif. Zaidun soma. Zaidun sama majazi atau hakiki? Zaidun soma. Ya, naharuhu sama. Di soma huwanya juga. Ya. Kecuali antum bilang soma naharuhu, baru soma ke nahar. Ya. Yang tadi Ada? itu mungkin terlalu bukan yang mindsetnya terlalu senang sama biwasita kita karun itu kan biasanya didapati untuk adi aja. Iya. Saya salah tadi. Yang takarur itu adi aja, sabab adi. Ya, biwasit takarur sabab adi. Benar. Berarti yang tadi isnad mafhum dua penaha haru berarti isnad wasifah ya non. Ya.
Ya. Berarti kalau mau majazi kepada selain maf'ul hakiki dan naibul fa'il hakiki. Ya. Pertanyaannya? Itu pernyataan. Pernyataan. Karena nanti ada mulai gini, kalau mau apa? Minalil majhul disandarkan kepada fa'il, berarti nggak minalil majhul lagi. Bisa. Bisa juga. Sailun muf'amun. Ya. Kayak apa namanya, mabni lil maf'ul disandarkan kepada fa'il. Dia jadi majazi. Nggak berubah lil maf'ul jadi lil fa'il. Nggak berubah. Ya, nanti kita contohkan. Belum. Itu kan yang koma alifnya itu sendiri jadi tanda domirnya dia sendiri. Kalau yang imani dia jadi alifnya itu jadi tanda tasniahnya dia. Terus yang itu satu lagi apa kan dua domir. Yang mana? Yang koma satu dia jadi tanda domirnya sendiri sama. Yang mana? Zaidani qoma. Dia domirnya muncul, bukan tanda, domirnya muncul. Qoma, alif itu domir tasniyah, berarti domirnya muncul. Az-Zaidani qoma, domir tasniyahnya muncul, yaitu alif. Tapi Az-Zaidani qaimani, domirnya tidak muncul. Qaimani, alif dan nun itu bukan domir, tapi alamat tasniyah. Domirnya apa? Domirnya mustaqir, yaitu qaimani ai huwa, ai huma. Nah, humanya itu kan nggak muncul. Nah, karena dia humanya nggak muncul, maka berbeda dengan fiil. Ya, huma itu bimanzilati alif di koma. Huma yang ini itu sama dengan alif yang di koma, sama-sama domir. Ya, nah di koma domirnya muncul, yaitu alif. Ya, di az-zaidani qaimani humanya ini tidak muncul. Nah, berarti apa? Berarti di fiil domirnya muncul, di isim fa'il domirnya tidak muncul. Maka beda. Ya, kalau dia muncul seakan-akan dia dua jumlah, seakan-akan dia dua kalimat. Memang dua kalimat karena dia muncul. Berarti ada fiil dan ada domir yang di koma. Yang di sini karena dia nggak muncul, berarti satu kalimat aja. Karena dia satu kalimat aja, maka dianggap. Karena yang muncul satu kalimat aja, maka dianggap mufrad. Kalau koma dua saja, Gimana? kalau koma yang kita Koma huwa. Enggak apa? Koma dia enggak zahir, kenapa? Karena dia memang dhamir ghaibah. Koma itu kan untuk dhamir ghaibah. Dhamir ghaibah itu enggak muncul. Apa? Enggak, dia bisa diazharkannya. Diazharkannya nanti gimana? Dikiaskan dengan teman-temannya yang lain. apa bisa dengan ketiadaan Alamat itu adalah alamat. Ya, alamat bahwa dia adalah dhamir untuk huwa. kayak yang Ya. kemarin pas ngaji sama Ustaz Fakih dia bilang majas fil isnad itu ada di jumlah ismiyah. Majas fil isnad nggak ada di jumlah ismiyah. Mana kira-kira mana? Jadi Maksudnya ini, karena jumlah ismiyah itu khabar kepada mubtada, isnad khabar kepada mubtada. maksudnya secara melihat secara apa? Sekilas gitu. Kalau dibilang majas fil isnad itu tidak ada di jumlah ismiyah, bisa benar bisa salah.
Kenapa bisa benar bisa salah? Kalau kita bilang majaz fil isnad atau majaz akli itu tidak ada di jumlah ismiyah, jawabannya kalau terjadinya di jumlah ismiyah, ini terjadinya di jumlah ismiyah. Cuman letak isnadnya bukan di letak isnad yang ismiyah. Karena di sini isnadnya isnad saim kepada huwa. Nah, kalau orang bilang majaz akli itu tidak ada terjadi di majaz di jumlah ismiyah, maksudnya adalah di nisbah khabar kepada mubtada. Karena jumlah ismiyah itu kan nisbah khabar kepada mubtada, itu maksudnya. Tapi ini isnadul fi'li ini adalah mazhabnya Syekh Khatib dan diikuti oleh Syekh Dardir di dalam matan ini. Mazhabnya jumhur ini juga disifati hakikah dan majaz. Kenapa? Karena mazhabnya jumhur mereka tidak bilang isnadul fi'li, tapi isnadus syai'i. Ya. Tapi kita nggak sedang membahas itu karena kita bahas tentang Tuhfatul Ikhwan. Menurut jumhur, isnad wasithah ini menurut jumhur dia juga disifati hakikah dan majaz menurut jumhur. Kenapa? Karena mereka mendefinisikannya bukan isnadul fi'li, tapi isnadus syai'i. Syai' mencakup isnad fi'il kepada fa'il, mencakup isnad mubtada kepada khabar. Maaf. Karena kalau di jumhur itu cuma ada hakiko dan majaz wasito kan? Nggak ada wasito. Dan itu yang pendapat yang sahih, yang asah lah kalau pengen bilang ini. Ya. Kenapa? Karena setiap lafaz itu pasti ada hakiko, ada majaznya, ya kan? Karena ada isnad. Kenapa dinamain apa yang membuat dia jadi menurut pendapatnya Khatib kan? Kenapa dia dibilang isnad wasithah? Karena bukan isnad hakiki, bukan isnad majazi. Antara hakiki dan majazi itu apa? Wasithah. Kayak hal yang diakibat. Ya, kayak hal. Banat, ada pertanyaan? Mafhum nggak sampai sini? Ini mukadimah penting karena kalau kita nggak paham ini, kita nggak akan paham majaz akli. Ya. Oke, kita lanjut. Naharuhu sha'im fima buniyal lil fa'ili wa usnida ila zamani majazan fima buniyal lil fa'il. Maksudnya adalah makna fi'ilnya mabniun lil fa'il wa usnida ila zamani majazan, dan dia disandarkan kepada zaman majazan. Wal aslu, asal dari tarkib naharuhu sha'im adalah Zaidun sha'imun fi naharihi fahudhifal mubtada wa uqimaz zamanu muqamahu wa usnida ilaihi sha'im. Ya. Jadi asalnya adalah Zaidun sha'imun fi naharihi. Nah, ini asal katanya Zaidun sha'imun fi naharihi. Kemudian mubtadanya dihapus. Ya. Jadilah sha'imun fi naharihi. Kemudian dibalik zamannya yang jadi mubtada, atau dibalik fi naharihi sha'im. Ya. Kemudian fa-nya ini dihapus tawassu'an, jadilah naharuhu. Ya. Setelah fa-nya dihapus jadi naharuhu sha'im. Ini asal katanya. Ya. Asal katanya adalah Zaidun sha'imun fi naharihi. Kemudian mubtadanya dihapus. Ketika mubtadanya dihapus, maka zaman uqima muqamahu, menggantikan posisi mubtada, jadilah fi naharihi sha'im. Kemudian fa-nya dihapus supaya dia jadi mubtada. Karena kalau fi naharihi sha'im dia jadi khabar muakhar, khabar muqaddam. Ya, maka dihapus fa-nya jadi naharuhu sha'im. Ya, hu-nya tetap kembali ke Zaid yang mafhum minal kalam. Ya. Hu-nya. Nah, di sini ada dua isnad. Isnad sha'im kepada nahar dan isnad sha'im kepada huwa. Huwanya kembali ke nahar, bukan kembali ke Zaid. Kalau kembali ke Zaid dia hakikah.
Nah, tapi huanya ini kembali ke nahar. Yang kembali ke Zaid yang mana? Ini. Dhamir hu ini yang kembali ke Zaid. Ya. Ya, karena dia jauh makanya bengkok-bengkok kembalinya. Hah? Isnad wasitahnya. Isnad wasitahnya di sini. Ya. Di sini kan ada 2 isnad. Ya. Nih, yang warna biru isnad ya. Yang pertama isnad Shaim kepada Huwa. Ya, di sini isnad. Namanya isnad majazi. Kenapa kita bilang isnad majazi? Karena huwanya di domir. Domirnya kembali ke nahar. Nahar itu zaman. Berarti seakan-akan kita bilang siangnya puasa. Siang bisa puasa nggak? Nggak bisa puasa. Maka berarti mengisnadkan puasa kepada siang itu isnad majazi. Ya. Kemudian di Shaimun huwanya ini kan jadi khabar, ya kan? Khabar itu disandarkan kepada mubtada. Ini isnad juga. Nah, menyandarkan khabar kepada mubtada itu majaz atau hakikah? Menurut pendapat khatib dan apa namanya musannif, majaz atau hakikah? Bukan majaz, bukan hakikah. Kenapa bukan majaz, bukan hakikah? Karena dia isnadul khabar. Kita kan definisi apa? Isnadul fi'il. Ya, pokoknya kalau isnadul khabar bukan fi'il, berarti bukan hakikah, bukan majaz. Ya, bukan hakikah, bukan majaz. Nah, karena dia bukan hakikah, bukan majaz, yang bukan hakikah, bukan majaz itu apa namanya? Wasithah. Ya, tengah-tengah. Ya. Dia mazhab Mu'tazilah, manzilah baina manzilatain. Ya. Nahari itu kan nasul khafid. Apa? Nasul khafid. Enggak. Oh enggak. Ya, di sini dihapus tawassu'an. Ya. Kalau nazul khafid itu nanti ada beberapa tempat. Jadi enggak semua tempat boleh nazul khafid. Ya, dia qiyasi. Atau ini hidup nggak? Masih jalan kan? Contoh isnad hakiki. Zaidun shaimun. Ya, contoh isnad hakiki. Oke. Ketika kita bilang